Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari tim Eskul Literasi SMA Negeri 5 Metro ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait pemilihan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Yuk kita temui Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak. Permisi Pak, kami dari tim Eskul Literasi SMA Negeri 5 Metro izin untuk mewawancarai Bapak terkait pemilihan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Silakan, apa yang mau ditanya? Baik, apresiasi Bapak Kepala Sekolah terkait Pilketos pagi ini. Terima kasih. Kami menilai bahwasanya kampanye calon Ketua OSIS ataupun Wakil Ketua OSIS pada hari ini secara umum berjalan baik. Satu proses yang memang itu harus dilalui karena ini adalah calon-calon pemimpin di sekolah kita, yaitu dalam kaitannya dengan kepengurusan OSIS. Mengapa mereka harus melaksanakan tahapan ini? Ya karena tentu ketika kita menginginkan untuk dipilih orang, tentu kan orang harus tahu dulu kapasitas kita seperti apa, kemudian mungkin program-program kita yang bisa ditawarkan seperti apa, terus komitmennya seperti apa, itu semua kan tentu harus melalui proses ini. Sehingga tentu dalam hal memberikan penjelasan ataupun menyampaikan pesan-pesan itu dibutuhkanlah adanya suatu momen, yaitu semacam kampanye calon pengurus OSIS untuk SMA Negeri 5 Metro. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang harus dimiliki calon Ketua OSIS dan wakilnya untuk memimpin OSIS masa bakti 2023-2024? Ketua OSIS itu adalah seorang pemimpin, ya. Siapapun pemimpin tentu pertama memang harus punya kompetensi. Kompetensi apa yang mereka butuhkan karena mereka akan memimpin sebagai leader, ya. Yang pertama dia harus punya yang namanya kompetensi emosional, ya, atau emotional quotient, ya. Karena apa? Di dalam hal kepemimpinan mereka harus paham terhadap suasana, kondisi, ya, kemudian mood, ya, pada yang dipimpin. Karena apa? Pemimpin pasti akan juga membuat satu instruksi atau perintah-perintah ataupun apa? Harus ada kegiatan-kegiatan harus dijalankan oleh orang lain, ya. Namanya pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang lain untuk bekerja, menyuruh orang lain untuk bekerja. Nah, kaitannya dengan menyuruh, ketika orang itu tidak punya kompetensi secara emosional, maka dia tidak bisa membuat satu timing yang tepat dalam memerintah, ya. Saya ibaratkan demikian, Dok. Seorang tukang jamu itu bisa membuat orang itu mau meminum jamunya meskipun pahit, ya. Ketika diminum jamu itu akan pahit, tetapi karena pandainya si tukang jamu, dia meramu jamu itu dimasukkan ke dalam kapsul, sehingga ketika orang menelan itu tidak pahit. Itu gambaran bagaimana seorang pemimpin ketika
memerintahkan sesuatu yang itu beban berat, tetapi karena dikemas dan kemudian tahu suasananya harus bagaimana dalam kondisi apa, itulah kecerdasan emosional seorang pemimpin untuk melihat kira-kira kalau saat ini saya perintahkan seperti ini tepat tidak, kondisi secara fisik, secara mentalnya siap nggak orang yang saya pimpin itu untuk diperintahkan untuk menerima perintah itu. Itu adalah bagian dari satu kompetensi untuk seorang pemimpin adalah kompetensi emosional. Kemudian juga kompetensi sosialnya. Ya, kompetensi sosial itu bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bagaimana mereka bisa menjalin komunikasi dengan orang lain dengan baik. Ya, karena ini sangat dibutuhkan. Karena informasi-informasi yang harus selalu diupdate, dikembangkan itu harus pandai, ya. Seorang pemimpin harus pandai membuat jejaring sosial. Nah, jejaring sosial itu baru bisa dibangun, bisa dikembangkan ketika memang seorang calon pemimpin itu punya kompetensi sosial yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah kompetensi akademik. Tentu dia punya kompetensi akademik yang bagus. Mengapa demikian? Karena seorang pemimpin juga harus kritis, ya, harus kritis dalam melihat suasana, gejala-gejala ya yang akan timbul. Nah, itu harus secara kritis direspon oleh pikiran dia. Maka seorang pemimpin wajib ya punya kompetensi akademik yang bagus. Namun di antara itu semua tentu saya juga menempatkan kompetensi akademik bukan di nomor satu, tapi justru nomor satu kalau pemimpin itu bagaimana dia punya pengendalian kejiwaannya yang bagus sehingga tahu suasana, ya, tahu mood, ya. Kemudian kompetensi sosial untuk menjaring, membuat jejaring sosial, baru didukung oleh kemampuan akademik yang bagus. Mungkin itu yang dibutuhkan secara kompetensi. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Harapan Bapak Kepala Sekolah kepada calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang akan terpilih nanti. Tentu sekolah punya harapan besar pada mereka. Karena apa? Ketua OSIS itu bersifat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Kita tahu bahwasanya di sekolah ini siswa itu tidak cukup hanya dibekali suatu kegiatan melalui kegiatan intrakurikuler saja. Ada kegiatan ekstrakurikuler yang itu semua tentu memerlukan satu koordinasi yang itu semua sangat besar peran OSIS di dalamnya. Maka harapan kami pengurus OSIS yang akan terpilih nanti bisa secara efektif untuk berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan sesama anggota dan juga pada seluruh siswi SMA Negeri 5 Metro untuk kemudian disampaikan pada kami, ya, program-programnya apa saja yang mereka harus lakukan, ya. Kemudian nanti sekolah akan melihat, mempelajari, kemudian tentunya ketika itu memang memerlukan dukungan dari sekolah, sekolah akan mendukung. Intinya mereka harus mampu mengkoordinasikan, ya, kegiatan-kegiatan kesiswaan, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan itu baik dengan sesama siswa, kemudian kepada pembina dan juga kepada sekolah, dalam hal ini adalah pihak manajemen sekolah. Maka ketika mereka punya beban yang seperti itu tadi, mereka harus punya kompetensi yang tadi, punya kompetensi emosionalnya harus terkendali dengan bagus, kemudian kompetensi sosialnya untuk membuat jejaring dan komunikasi yang bagus, dan juga dibekali dengan kompetensi akademik yang bagus, sehingga mereka bisa bisa memilah, kemudian memilih program mana yang tepat untuk dilakukan, mana yang secara skala prioritas tidak harus didahulukan, dan lain-lain. Itu membutuhkan kompetensi itu, sehingga sekolah sangat berharap mereka nanti bisa melaksanakan tugas-tugas OSIS itu secara efektif dan efisien gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak
atas waktu dan pencerahannya. Semoga OSIS SMA Negeri 5 Metro dapat membuat nama baik sekolah menjadi lebih maju dan jaya.